Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal UTS Akuntansi Biaya 1 tahun 2020 nomor 1. Di soal pertama ini diketahui PT Melinia mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Untuk kegiatan produksi masing-masing departemen pada bulan Desember 2020 ini, itu ada informasi produksinya yang masuk proses Departemen 1, Departemen 2, lalu biaya produksi setiap departemen, dan tingkat penyelesaian PDP akhir setiap departemen. Kita diminta membuat laporan harga pokok produksi Departemen 1 dan Departemen 2 serta jurnal yang diperlukan. Kita bikin laporan harga pokok produksi untuk departemen pertama dulu. Nah, yang pertama itu kita tuliskan schedule kuantitas atau peta produksi, yaitu informasi produksi ini masuk proses yaitu 7.200 kilo, produk jadinya 6.480 kilo, produk dalam proses 720 kilo, yang totalnya tuh 7.200 kilogram. Nah, ini sama ini itu harus tidak memiliki selisih atau 0 jika dikurangi. Lalu yang kedua itu ada pembebanan biaya. Unsur biayanya itu ada bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Nah, untuk total biayanya itu kita lihat ada di soal itu yang ini. Nah, yang ini tinggal dimasukin bahan baku itu 480, tenaga kerja 675, lalu biaya overhead pabrik itu yang dibebankan bukan yang sesungguhnya. 547.200, sehingga jumlahnya itu 1.702.200 rupiah. Nah, lalu unit ekuivalensi. Untuk menghitung unit ekuivalensi ini, rumusnya itu produk jadi ditambah tingkat penyelesaian, yang ini produk jadi ditambah tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses. Contohnya yang biaya bahan baku itu produk jadinya itu di Departemen 1 6.480 ditambah produk dalam prosesnya 720 dikali PD penyelesaiannya 100 untuk bahan baku. Biaya konversinya itu untuk BTKL dan BOP yang dibebankan sama, sehingga langsung dimasukkan 7.200, 6.768 sama untuk BOP juga. Nah, untuk biaya produksi per kilonya itu total biaya dibagi unit ekuivalensi. Ini sama ini dibagi jadi biaya produksi per kilogram. Totalnya 247,25 rupiah. Lalu yang selanjutnya itu ada perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai. Pokok produk selesai itu produk jadi 6.480 kg dikali jumlah biaya produksi per kilonya, berarti 247,25. Totalnya sama dengan 1.600 sekian. Lalu harga pokok produk persediaan produk dalam proses akhir, yaitu biaya bahan baku 100%, ini tingkat penyelesaiannya, lalu ini biaya konversi itu 40%, dikali produk dalam proses 720 dikali biaya produksi per kilogramnya, dijumlahin hasilnya segini, 48.000, 28.000 sekian, 23.285 rupiah. Lalu ditotalkan menjadi 100.008 rupiah. Ini ditambah jadi totalnya 1.702.188. Nah, ini tuh memiliki selisih 12 rupiah dengan jumlah total biaya yang ini yang diperhitungkan di sini, dikarenakan adanya pembulatan. Jadi dimaklum aja 12 rupiah ini kalau misalkan beda, tapi dituliskan aja sebagai keterangan seperti ini. Setelah dibuat laporan harga pokok produksi departemen pertama, kita sekarang membuat laporan harga pokok produksi dari departemen kedua. Yang pertama itu schedule kuantitas peta produksinya,
diambil dari sini datanya. Masuk proses 6.480 kg. Produk jadinya itu ada 6.120 kg dan produk masih dalam prosesnya itu 360 kg. Artinya jumlah produk yang akan dihasilkan itu 6.480 kg dan ini sama ini juga masih sama, selisihnya harus 0. Lalu berarti ini tuh berarti bahwa bahan yang masuk ke proses itu semuanya udah jadi produk, udah dihasilkan jadi produk sebanyak hasil yang dimasukkan di awal juga gitu. Kalau misalkan ada selisih berarti harus dipertanyakan kemana sih selisih itu gitu, apakah produk hilang atau lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita ke pembebanan biaya. Unsur di pembebanan biaya di departemen kedua ini ada harga pokok dari departemen pertama, lalu tenaga kerja, overhead pabrik. Nah, untuk harga pokok dari departemen pertama itu menyesuaikan yang tadi sebelumnya di laporan departemen pertama, yaitu 1.602.180. Lalu untuk unit ekuivalensi dari harga pokok dari departemen pertama ini, ini tuh harusnya ada 6.480 dihitung dari sini. Produk jadi 6.120 dikali produk dalam proses dan tingkat penyelesaian. Sama untuk biaya konversi juga, tenaga kerja, overhead pabrik. Jadi 6.228 dan 6.480. Untuk biaya produksinya per kilogram, total biaya dibagi unit ekuivalensi, ini dibagi ini dibagi ini, dan ini dibagi ini. Totalnya untuk biaya produksi per kilogram itu 537,70 rupiah, dan untuk total biaya keseluruhannya itu 3.411.180 rupiah. Lanjut ke perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai itu 6.120 kg dikali biaya produksi jadi 3.900 sekian. Lalu harga pokok persediaan produk dalam proses akhir itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik sesuai dengan tingkat penyelesaian PDP produk dalam proses dikali jumlah si produk dalam prosesnya berapa kilo, yaitu 360 kilo, dikali biaya produksi per kilogram sama dengan 89.000 sekian, lalu ditotalkan dan dihitung selisihnya dengan ini selisih dikurangi, totalnya 3.411.103. Nah, terjadi selisih sebesar 77 rupiah dengan ini dan ini, itu karena adanya pembulatan. Selanjutnya, setelah dibuat laporan kedua departemen, laporan harga pokok produksi kedua departemen, kita membuat jurnal. Nah, jurnalnya itu yang pertama itu pencatatan pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk di sini itu biaya dalam bahan baku departemen pertama, lalu tenaga kerja departemen pertama, overhead pabrik departemen pertama, ini itu dimasukkan dari ini. Lalu persediaan bahan bakunya dan gaji dan upah BOP yang dibebankan departemen 1 juga dimasukkan dari situ, 480, 675.000, dan 547.200. Lalu pencatatan BOP sesungguhnya departemen pertama. BOP sesungguhnya departemen pertama itu ada di soal dikatakan bahwa ini 600.000 rupiah, sehingga macam-macam rekening yang didebit itu 600.000 rupiah. Lalu yang ketiga itu pencatatan penutupan rekening biaya overhead dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. BOP dibebankan departemen 1 yaitu 547.200. Dari sini aja. Ini selisihnya dikurangi 600.000 biaya overhead sesungguhnya dikurangi 547,
yaitu selisihnya 52.800. Lalu yang keempat, pencatatan pemindahan barang selesai Departemen 1 ke Departemen 2 dan persediaan BDP Departemen 1, yaitu BDP harga pokok dari Departemen 1 1.600.000 ini. Lalu persediaan BDP Departemen 1 ini persediaan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, dan BDP bahan baku tenaga kerja dan BOP dari Departemen 1 itu yang ini, 3 ini. Yang kelima, pencatatan pemakaian tenaga kerja dan pembebanan BOP di Departemen kedua. BDP tenaga kerja Departemen kedua yaitu 819.000, BOP Departemen 2 yaitu 990.000. Lalu yang ke-6 yaitu pencatatan BOP sesungguhnya dari Departemen 2. BOP sesungguhnya Departemen 2 itu 960.000, sehingga macam-macam rekening yang dikreditnya juga 960.000. Lalu yang G itu mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. BOP dibebankan Departemen kedua itu kan 990, sedangkan BOP sesungguhnya itu 960, jadi terdapat selisih 30.000. Lalu yang terakhir itu pencatatan persediaan produk selesai dan persediaan barang dalam proses. Persediaan produk selesai itu 3 juta. Itu dari sini 3.920.724. Lalu persediaan BDP Departemen 2 yaitu ini yang tadi dihitung di laporan, harga pokok produksi Departemen 2 dan BDP harga pokok tenaga kerja dan BOP Departemen kedua, maksudnya ini kedua. Di sini bisa sih, dari sini. Pembahasan soal nomor 2 UAS Akuntansi Biaya 1 tahun 2020. Di soal nomor 2 ini ada PT Zetero menghasilkan satu jenis produk melalui 2 departemen, yaitu Departemen A dan B. Data produksi dan biaya pada Departemen B untuk bulan Desember 2020 sebagai berikut. Data produksi, produk dalam proses per 1 Desember 2020 dengan tingkat penyelesaian 80% bahan dan 50% bahan konversi yaitu 5.000 unit. Produk yang diterima dari Departemen A bulan yang bersangkutan 50.000 unit. Tambahan produk akibat adanya tambahan bahan di Departemen B 31.250 unit. Lalu produk yang selesai dan masuk ke gudang 75.000 unit, produk hilang awal proses 6.250 unit, produk dalam proses per 31 Mei dengan tingkat penyelesaian 60% bahan dan 40% konversi. Nah, terus data biayanya itu harga pokok produk dalam proses per 1 Desember tahun 2020 3.050.000. Harga pokok dari Departemen A bulan Desember yaitu Rp22.500.000. Biaya yang ditambahkan di Departemen B bulan Desember itu ada bahan, upah langsung, dan overhead pabrik. Dari data tersebut, kita diminta menyusun laporan biaya produksi Departemen B, perlakukan produk dalam proses awal dengan metode rata-rata atau average costing, dan metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO costing. Yang pertama, kita membuat laporan harga pokok produksi Departemen B menurut metode rata-rata atau average costing. Yang pertama itu ada data produksi. Data produksi produk dalam proses awal masuk 5.000 unit, lalu produk yang diterima dari Departemen A 50.000 unit, tambahan produk di Departemen B itu 31.250 unit, dan jumlahnya jadi 86.250 unit. Nah, namun ada produk hilang awal proses sehingga dikurangi menjadi 80.000 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang 75.000 unit. Produk dalam proses akhir, berarti belum proses akhir, sudah diproses, yaitu jadi ditambahkan totalnya 80.000 unit juga.
Nah, lalu ada pembebanan biaya. Unsur biayanya itu harga pokok dari Departemen A, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Harga pokok PDP awalnya itu 3.050.000 ini. Lalu biaya produksinya 22.500.000. Nah, untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik itu dari termasuk biaya yang ditambahkan. Jadi sehingga ini biaya produksinya ini totalnya jadi 3.050.000, lalu ini 59.450.000 rupiah. Jumlahnya itu untuk harga pokok dari Departemen A itu ini ditambah ini jadi 25.550.000, lalu jumlah keseluruhan jadi 62.500.000 rupiah. Lalu dihitung biaya per unitnya. Biaya per unitnya itu biaya produksi dibagi unit ekuivalensi. Nah, untuk pertama kita mencari unit ekuivalensinya dulu. Produk yang selesai ditambah tingkat penyelesaian dan produk dalam proses. Untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, dan dari Departemen A, sehingga dihasilkan ini. Lalu setelah itu kita hitung biaya per unit. Biaya per unit itu biaya produksi yang ini, jumlah ini biaya produksi dibagi unit ekuivalensi. Jadi biaya produksi total dibagi unit ekuivalensi. Untuk perhitungannya itu ada di sini biaya per unit. 22 juta dibagi 80.000, hasilnya sekian. Lalu biaya bahan baku juga sama, unit ekuivalensinya 78.000, hasilnya 189,7. Tenaga kerja biaya produksinya 14.900, unit ekuivalensinya 77.000. Lalu BOP biaya produksinya 7.250.000 dan unit ekuivalensinya 77.000, sehingga diperoleh ini lalu dimasukkan ke tabel sini, dan totalnya itu 796,79 rupiah. Lalu selanjutnya perhitungan biaya. Produk selesai ditransfer ke gudang itu sebanyak 75.000 unit dikali biaya per unit 796,79 rupiah. Totalnya 59.759.250. Lalu produk dalam proses akhir itu ada bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan dari Departemen A. Produk dalam proses awal, lalu ini tingkat penyelesaian dan dikali biaya per unitnya. Biaya per unit ini dijumlahkan dan totalnya itu 2.741.460 rupiah. Lalu ditambahkan sehingga total jumlahnya itu 62.500.710 rupiah. Ada selisih 710 rupiah ini dikarenakan pembulatan. Jadi ini dan mana ini. Lalu selanjutnya membuat laporan harga pokok produksi Departemen B dengan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO costing. Yang pertama itu data produksinya, produk dalam proses awal 5.000 unit. Lalu produk yang diterima dari Departemen A 50.000 unit, tambahan produk di Departemen B itu 31.250 unit, sehingga dikurangi produk yang hilang awal proses 80.000 unit. Secara keseluruhan untuk data produksi laporan harga pokok produksi Departemen B ini untuk kedua metode sama. Lalu yang selanjutnya itu pembebanan biaya.
Pembebanan biaya itu ada HP produk proses awal 3.050.000 itu dari sini. Lalu tambahan biaya di departemen B. Ini maksudnya sih di atas ya harusnya. Jadi tambahan biayanya itu ada bahan baku, biaya upah langsung dan BOP 14.800, 14.900 sama 7.250. Nah, ini untuk dari departemen A itu 22.500.000 rupiah. Ini untuk jumlah biaya dan ini per unit. Nah, sehingga yang jumlah biaya ini itu dijumlahkan jadi 62.500.000. Dan untuk menghitung biaya per unitnya itu, kita perlu menentukan unit ekuivalensinya terlebih dahulu. Jadi yang di sini itu menghitung unit ekuivalensinya itu produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian 100%. Untuk dari departemen A udah selesaikan 100%, lalu bahan baku itu masih 80% lagi, bahan konversinya itu 50% lagi, jadi 100% dikurangi tingkat penyelesaiannya, lalu ditambah 70.000 unit, ditambah 100% itu tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses. Jadi ketemu si unit ekuivalensinya. Nah, unit ekuivalensi ini lalu membagi total biaya sehingga bakal diketahui biaya per unitnya. Selanjutnya itu setelah diketahui biaya per unit dan diketahui total biaya per unit dan jumlah biaya secara keseluruhan, lalu selanjutnya perhitungan biaya. HP PDP awal yaitu 5.000 unit ada 3.050.000. HP produk persediaan masih dalam proses akhir itu bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik. Produk dalam proses itu 5.000 unit dikali tingkat penyelesaian lalu dikali jumlah biaya per unit dan totalnya seperti ini. Lalu ketiga ini dijumlahkan jadi 943.300. Lalu ada HPP yang diproduksi sekarang 70.000 unit dikali 797,32 rupiah, jadi 55.812.400. Lalu harga pokok produksi yang ditransfer ke gudang yaitu 75.000 unit dikali 797,4 sekian sama dengan 59.805.700 rupiah. Lalu ada HPP produk dalam proses akhir, HP dari departemen A, bahan baku tenaga kerja, produk dalam proses akhir 5.000 unit, lalu tingkat penyelesaian akhir yang ini, dan biaya per unitnya yang tadi dihitung di sini, sehingga totalnya diketahui, dijumlahkan dan ini totalnya dijumlahkan dengan ini sehingga totalnya 62.500.340 rupiah. Ada selisih 340 rupiah antara ini dan ini, itu karena adanya pembulatan. Pembahasan soal nomor 3 UAS Akuntansi Biaya 1 tahun 2020. Pada soal ketiga ini diketahui dalam suatu proses produksi bersama telah dihasilkan 90.000 unit produk utama dan 9.000 unit produk sampingan dengan mengeluarkan biaya bersama sejumlah 68.550.000 rupiah. Perinciannya sebagai berikut: biaya bahan baku 30 juta, biaya tenaga kerja langsung 36 juta, dan biaya overhead pabrik 2.550.000.
Nilai pasar produk sampingan tersebut Rp500 per unit dengan taksiran biaya pemasaran 10% dari harga jual dan laba kotor 15% dari harga jual. Di samping itu, untuk produk sampingan tersebut telah dikeluarkan pula biaya tambahan sebanyak Rp150.000. Nah, kita diminta untuk menghitung harga pokok produk utama bila alokasi biaya bersama tersebut didasarkan pada metode nilai pasar atau reversal cost method. Dan yang kedua, tentukanlah harga jual produk utama bila biaya pemasaran 15% dan laba 20% untuk masing-masing dari harga jualnya. Untuk menjawab menghitung harga pokok produk utama itu, yang pertama, harga pokok produk utama biaya bersama itu Rp68.550.000. Lalu taksiran penjualan produk sampingan itu 4.500.000 dari 9.000 unit dikali 500. 9.000 unit dikali Rp500 sehingga Rp4.500.000. Nah, namun ada pengurangan dari laba kotor 15% dan pemasaran 10%. Yang totalnya Rp1.125.000 dikurangi dari taksiran penjualan produk sampingan sehingga totalnya Rp3.375.000. Lalu selanjutnya dikreditkan pada produk utama Rp3.375.000 dan di produk utama juga sama. Lalu alokasi bersih produk pertama itu 68 juta dikurangi 3.375.000 sehingga 65.175.000. Lalu total biaya masing-masing produk itu 352.000. Ini itu dari 3 juta ini ditambah 150.000 karena ada tambahan biaya yang dikeluarkan untuk produk sampingan ini, jadi tambah 150.000. Jadi 3.525.000. Lalu ini masih tetap sama, total biaya produk utama 65.175.000. Lalu unit yang diproduksi itu ada untuk produk utama 90.000 unit dan untuk produk sampingan 9.000 unit. Nah, itu harusnya 9.000 unit dan 90.000 unit. Sehingga ini total biaya dibagi unit yang diproduksi sehingga muncul harga pokok per unit. Jadi harga pokok produk utama itu Rp724,17. Lalu yang kedua, kita tentukan harga jual produk utama tersebut bila perusahaan memperhitungkan biaya pemasaran 15% dan laba 20%. Harga jual sama dengan HPP ditambah laba yang diinginkan dan biaya pemasaran. Harga jual sama dengan harga pokok produk utama 724,17 ditambah 20% laba dan 15% biaya pemasaran. Sehingga X sama dengan Rp724,17 ditambah 0,2 X. Ini didesimalkan, lalu dipindah ruas, didesimalkan, dijumlahkan, lalu dipindahkan ruas sehingga X dikurangi 0,3 X itu sama dengan 0,65 X. X sama dengan 724,17 dibagi 0,65 sehingga harga jualnya itu setelah diperhitungkan biaya pemasaran 15% dan laba 20% itu sebesar Rp1.114,1.